Halo teman-teman, balik lagi dengan SBM di sini. Karena One Piece volume 111 sudah rilis, seperti biasa gue akan bahas analisis SBS ya. Nah, beberapa hal menarik yang ada di SBS kali ini adalah: pertama, bagaimana Kid mendapatkan Road Poneglyph dari Big Mom. Lalu ada terungkapnya ayah Page One dan Ulti, serta hubungan Kaido dan Hanafuda. Lalu Oda juga menjelaskan bagaimana sih Cross Guild bisa untung, hingga misteri lain dari jembatan yang dikunjungi Roger pada chapter 987. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh iya, gue juga mau berterima kasih kepada Fadla News karena udah traktir via Saweria. Kalau kalian mau traktir juga bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Karena di SBS kali ini lumayan banyak info bercandanya, jadi gue akan bahas info-info itu dulu secara singkat ya. Pertama, kita mulai dari Miracle Combination dulu. Jadi ada pembaca yang bertanya, bagaimana bentuk Miracle Combination bajak laut topi jerami setelah 20 tahun? Nah, buat yang lupa, teknik Miracle Combination adalah teknik yang dimiliki Wapol untuk menggabungkan orang atau benda. Contohnya adalah ketika Wapol memakan prajuritnya, Chess dan Kuro Marimo, lalu menggabungkannya menjadi Chess Marimo. Nah, jadi awalnya pada SBS volume 33 ada pembaca lain yang bertanya, apa yang terjadi jika Wapol memakan seluruh kru bajak laut topi jerami dan mengaktifkan teknik Miracle Combination? Nah, bentuknya jadi kayak gini, namanya Gargon. Nah, oleh sebab itu di SBS terbaru pembaca lain bertanya, gimana sih bentuk mereka setelah 20 tahun? Nah, bentuknya jadi kayak gini. Oda bilang ini adalah versi Awaken-nya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana sih reaksi Arlong ketika mengetahui bahwa Jinbe bergabung dengan bajak laut topi jerami. Nah, ini adalah jawaban dari Oda. Coba kalian bayangin aja, Jinbe itu tuh bukan cuma mantan Kapten Sun Pirates, dia itu juga simbol keunggulan Fishman. Jinbe adalah salah satu orang yang sangat Arlong kagumi. Ketika Arlong tahu kalau Jinbe bergabung dengan bajak laut yang dipimpin manusia, Arlong pasti bete banget karena seperti yang kalian tahu, Arlong benci banget sama manusia. Oke, lanjut ke pertanyaan yang gak terlalu penting menurut gua. Jadi ada yang nanya, Oda, kenapa belakangan ini kalangan anak laki-laki sering mengeluarkan bercandaan jorok? Apakah hal ini karena mereka membaca One Piece? Ya, Oda cuma nyuruh anak laki-laki tersebut digugat aja. Oke, lanjut ke pertanyaan tentang buah iblis favorit Oda. Jadi ada yang nanya, jika Oda bisa memakan 2 buah iblis, kira-kira Oda mau makan buah iblis apa? Seperti dugaan kita semua, Oda dengan sangat yakin dan pasti ingin memakan buah iblis Clear Fruit. Buah iblis milik Shiryu ini bisa membuat dirinya invisible atau tidak terlihat. Nah, kalian tahu sendirilah ya alasannya kenapa. Nah, buah iblis kedua adalah Wapu Wapu no Mi milik Van Augur. Buah iblis ini bisa membuat penggunanya berteleportasi. Di sini sih Oda bilang alasannya untuk menyelamatkan orang, tapi kalian tahu lah ya alasan sebenarnya. Oh ya, selain itu sebagai tambahan di SBS kali ini juga ada yang ngasih julukan ke Oda dengan sebutan Oda Poyo. Lanjut ke pertanyaan tentang Zoan yang sudah awaken. Sebenarnya ini udah cukup dijelasin di manga ataupun di anime. Jadi intinya pengguna buah iblis Zoan yang sudah awaken biasanya akan kehilangan kendali atas diri mereka. Nah, di sini ada pembaca yang bertanya, apakah para Jailer Beast di Impel Down dulunya adalah manusia yang kehilangan kendali karena buah iblis Zoan? Jawabannya udah cukup jelas, betul, mereka dulunya adalah manusia. Nah, lanjut ke pertanyaan hiburan lainnya. Jika Luffy punya 6 satelit kayak Vegapunk, bentuk mereka kira-kira akan kayak apa? Nah, karena Luffy cukup bodoh mengingat wajah dan nama orang, ini adalah bentuk satelitnya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang menurut gua lebih aneh lagi. Selamat pagi Oda, kan Shanks cuma punya 1 tangan, bagaimana sih cara dia menggulung lengan bajunya? Nah, ini jawaban dari Oda yang intinya desain baju Shanks itu dari sananya udah kegulung. Jadi Shanks nggak perlu menggulungnya sendiri. Oke, lanjut ya, masih di pertanyaan hiburan. Jadi ada yang nanya, apa nama model rambut Celestial Dragon yang mirip dengan pisang? Nah, di sini Oda menjawab kalau nama model rambutnya adalah Noble Opener karena mirip dengan
dengan pembuka botol wine. Oke, lanjut ke pertanyaan aneh lainnya. Jadi ada bocah freak yang nanya, waktu di sekolah dia melakukan dia beli jambe kayak Sanji sambil muter-muter. Terus dia nanya kenapa teman-temannya mulai mengabaikannya. Oke, ini gak usah gue bahas lah ya, kita lanjut. Kali ini ada yang nanya mengenai bagaimana Jinbe sikat gigi. Nah, di sini Oda menjelaskan Jinbe menyikat giginya dengan sikat cuci dan hanya menyikat gigi besarnya aja. Hal ini dikarenakan Jinbe itu hiu, gigi kecilnya gak usah disikat karena copot sendiri dan tumbuh baru lagi. Oke, lanjut. Kali ini berhubungan dengan kenapa Oda jarang menggunakan jenis balon vertikal pada manga One Piece. Oda menjelaskan hal itu dikarenakan balon vertikal tidak terlalu cocok untuk versi global atau versi bahasa Inggris yang teksnya berorientasi horizontal. Hal ini sangat berbeda dengan bahasa Jepang yang berorientasi vertikal. Jadi intinya Oda membuat balon teks horizontal supaya lebih ramah dan lebih mudah dibaca dalam bahasa lain. Nah, topik selanjutnya sebenarnya lebih ke pujian untuk Oda. Pembaca ini berterima kasih kepada Oda karena sudah membuat One Piece live action. Orang-orang yang dulu menganggap anime dan manga hanya untuk anak-anak sekarang berubah 180 derajat setelah menonton One Piece live action. Mereka sekarang justru malah ketagihan membaca manga. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan hiburan, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang menurut gua lumayan penting karena berpotensi mempengaruhi cerita One Piece. Oke, pertanyaan pertama. Ada pembaca yang bertanya bagaimana Kid berhasil mencuri poneglyph milik Big Mom. Buat yang mungkin lupa, ketika Kid ditangkap dan dipenjara di Udon Wano, dia menjelaskan kepada Luffy kalau dirinya berhasil melukai salah satu komander Big Mom dan berhasil mendapatkan apa yang dia cari. Nah, setelah Wano, tepatnya pada saat Law memberikan salinan rod poneglyph milik Kaido, di sini terungkap bahwa hal yang Kid cari dari Big Mom Pirates adalah salinan rod poneglyph. Nah, di SBS ini Oda coba menjelaskan lebih detail. Ternyata komander Big Mom yang Kid kalahkan adalah Snake. Kid mendapatkan salinan rod poneglyph sebagai imbalan karena membiarkan Snake tetap hidup. Nah, banyak rumor yang mengatakan bahwa Kid melarikan diri ketika melihat Big Mom. Di sini Oda membantah rumor tersebut dengan mengatakan tujuan Kid cuma satu, yaitu mencuri poneglyph. Setelah mendapatkannya, dia langsung pergi. Nah, kalau kalian bertanya-tanya kapan sih timeline kejadian ini terjadi? Menurut One Piece Wiki, Kid pergi ke Whole Cake Island setelah kalah dari Red Haired Pirates untuk pertama kalinya dan setelah tangannya dipotong oleh Ben Beckman. Oke, info tambahan, Snake adalah komander yang sempat dikalahkan juga oleh Uroji. Oke, lanjut ke pertanyaan tentang Hanafuda, si Chibukai yang dikalahkan oleh Ace. Di SBS kali ini terungkap bahwa ternyata Hanafuda adalah ayah dari Ulti dan Page One. Di sini Oda juga menjelaskan bagaimana hubungan Hanafuda dan Kaido. Ternyata dulu Hanafuda pernah bertarung melawan Kaido, tetapi karena tujuannya sama, Hanafuda memutuskan untuk beraliansi. Nah, karena aliansi ini, Hanafuda pun sangat percaya kepada Kaido dan memutuskan untuk menitipkan anak-anaknya. Nah, terus tugas Hanafuda apa sih, Bang? Hanafuda bertugas untuk mengumpulkan buah iblis Zoan untuk memperkuat bajak laut Beast. Sama seperti kru bajak laut Beast lainnya, Hanafuda juga termasuk orang yang sangat terpesona dengan kekuatan Kaido. Bahkan dirinya rela melakukan apapun untuk membuat Kaido menjadi raja bajak laut. Nah, setelah dikalahkan oleh Ace dan dikeluarkan dari jajaran si Chibukai, Hanafuda dibunuh oleh bajak laut yang punya dendam padanya pada saat perjalanan untuk menemui anak-anaknya. Jujur, ini lumayan sedih sih menurut gua. Oke, lanjut ke pertanyaan tentang Cross Guild yang sebenarnya menjawab kebingungan gua juga. Di sini ada pembaca yang bertanya yang intinya, apakah Cross Guild benar-benar untung jika mereka ngasih uang kepada siapa aja yang membunuh angkatan laut, bukannya mereka akan cepat bangkrut ya? Nah, di sini Oda menjawab dengan sangat-sangat jelas. Keberadaan Cross Guild sendiri sudah menjadi masalah besar bagi angkatan laut. Moral mereka tuh bener-bener drop karena mereka takut. Mereka takut diserang oleh siapapun dan dimanapun. Nah, hal ini membuat pergerakan atau operasi angkatan laut menjadi lebih lambat. Efeknya, perusahaan gelap di dunia bawah atau underworld menjadi lebih mudah untuk bergerak dan
menghasilkan lebih banyak keuntungan. Cross Guild ini cuma kedok publik atau topeng doang. Padahal sebenarnya perusahaan gelap inilah yang memberikan hadiah kepada para pembunuh angkatan laut. Selain itu, di dunia bawah juga timbul budaya taruhan atau judi. Kira-kira angkatan laut mana yang akan terbunuh? Hal ini yang bikin aliran duit dari masyarakat jadi bertambah dan mereka jadi lebih untung. Oke, lanjut ke pertanyaan tentang jembatan yang dikunjungi Roger Pirates pada chapter 987. Sebagai pengingat, pada chapter 1125, Ivankov mengatakan bahwa sejak 700 tahun yang lalu, pemerintah memiliki 4 proyek super besar. Pertama, ada Tequila Wolf, jembatan yang dikunjungi Robin pada saat time skip. Nah, lalu ada Vodka Wolf, Rum Wolf, dan Bourbon Wolf. Untuk tujuan detailnya belum diketahui, tapi Ivankov menjelaskan bahwa ini sepertinya ada hubungan dengan naiknya air laut yang dijelaskan Vegapunk. Nah, di sini pembaca bertanya, apakah jembatan yang dikunjungi Roger Pirates pada chapter 987 adalah Tequila Wolf? Nah, sayangnya Oda hanya menjawab tidak. Jembatan itu bukan Tequila Wolf. Oda menolak untuk memberikan jawaban detail apakah ini vodka, rum, atau Bourbon Wolf. Oh ya, satu lagi, Oda juga memberitahu kita nama planet tempat Luffy dan teman-temannya berpetualangan adalah Blue Planet. Oke, lanjut ke info terakhir yang cukup penting lah ya, yaitu tentang Artificial Devil Fruit atau Devil Fruit buatan. Di sini Oda menjelaskan bahwa ketika pengguna Devil Fruit buatan mati, Devil Fruit tersebut tidak akan bereinkarnasi seperti Devil Fruit asli. Oke, itu dia seluruh pertanyaan yang dibahas di SBS 111. Nah, coba komen dong jika kalian punya kesempatan nih untuk nanya Oda, kira-kira kalian akan nanya apa? Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.